warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dema Isnia. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang akuntansi mudharabah. Jadi mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama ini sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh dananya. Dalam artian 100% dana tersebut dari pihak pertama. Sedangkan pihak kedua ini berperan sebagai pengelola dana, bertindak selaku pengelola. Dan keuntungan usaha nanti akan dibagi antara keduanya sesuai kesepakatan, sesuai dengan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati. Namun untuk kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pemilik dana saja. Dan konsep mudharabah ini berprinsip pada profit atau loss sharing. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa skema mudharabahnya ini terdapat dua pihak, yang mana pihak pertama yaitu pemilik dana atau sahibul mal dan pengelola dana atau mudharib. Jadi pemilik dana ini, di mana pemilik dana ini memiliki kelebihan dana yang sementara ia tidak bisa mengelola dana tersebut. Sedangkan si mudharib ini, ia memiliki tenaga dan keahlian, namun ia kekurangan dana. Sehingga mereka bisa bekerja sama mengikat kontrak dalam akad mudharabah ini. Misalnya, mereka bekerja sama dalam usaha makanan. Nah, nanti hasil dari usaha tersebut akan dibagi keuntungan seperti yang telah disepakati. Misalnya keuntungannya 60-40. Jadi keuntungan 60% untuk si sahibul mal dan keuntungan 40% untuk mudharib. Nah, di sini keuntungannya itu diambil dari hasil usahanya dan bukan dari modalnya. Nah, disinilah terletak perbedaan antara akad syariah dan akad non-syariah. Kalau akad non-syariah itu dilihat dari modalnya, persentase dikali dengan modalnya. Maka seberapa banyak pun hasil yang diperoleh dari usaha tersebut, maka keuntungannya tetap sama antara sahibul mal dengan mudharib. Berbeda dengan akad syariah, seperti yang saya sampaikan bahwa akad syariah ini dilihat dari hasil usahanya dan bukan dari modalnya. Selanjutnya ada jenis mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mustarakah. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana memberi kuasa penuh dalam pengelolaan dananya. Ini artinya pengelola dana tersebut memiliki kebebasan untuk memilih bisnis apapun yang ia inginkan. Selanjutnya ada mudharabah muqayyadah, yaitu sahibul mal memberi batasan atau syarat dalam pengelolaan dananya. Batasan yang dimaksud di sini yaitu seperti bisnis-bisnis tertentu, misalnya usaha makanan, usaha percetakan, dan tidak boleh ada usaha yang lainnya. Tetapi tetap sahibul mal ini tidak ikut campur dalam pengelolaan dananya karena ia sudah memberi kuasa penuh terhadap mudharib untuk mengelola dana tersebut. Selanjutnya ada mudharabah mustarakah. Awalnya mudharabah ini di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Namun dalam pengelolaan, dalam perjalanannya, si mudharib ini memiliki kontribusi dalam syirkah yang mereka lakukan sehingga disebut dengan mustarakah atau mudharabah mustarakah. Selanjutnya ada aspek akuntansi. Di sini saya akan bahas tentang sahibul mal sebagai bagaimana perlakuan sahibul mal sebagai bank, yang mana bank tersebut merupakan pemberi dana atau pemilik dana, dan kemudian bagaimana perlakuan akuntansi investasi dari mudharabah sebagai nasabah.
Ada beberapa hal tentang pengaturan akuntansi mengenai mudharabah ini, yaitu pengakuan dan pengukuran, pembiayaan, bagaimana pembayaran kembali dari nasabah, pembiayaan yang hilang, dan bagaimana akad mudharabah itu berakhir atau selesai, dan penyisihan kerugian, serta bagaimana perlakuan akuntansi terhadap keuntungan atau kerugian dari hasil kerjasama akad mudharabah ini. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah ini diakui pada saat penyerahan. Nah, jadi pembiayaan mudharabah ini berupa kas atau aktiva non-kas. Kas berupa uang, sedangkan aktiva non-kas itu tidak berbentuk uang, melainkan seperti mesin atau peralatan. Nah, kapan penyerahan tersebut diakui? Misalnya, pada tanggal 1 Desember diserahkan 1 juta. Nah, pada tanggal 1 itu diserahkan 1 juta, maka pada saat itulah juga diakui penyerahannya. Kemudian pembiayaan mudharabah diserahkan secara bertahap, diakui pada setiap tahap pembayaran. Jadi pada 1 juta tersebut diserahkan pembayaran secara bertahap. Jadi ada beberapa tahap, misalnya ada tahap pertama dan tahap kedua. Misalnya pada tahap pertama itu diserahkan 500.000 dan diakui. Kemudian dilanjutkan dengan pembayaran tahap kedua 500.000 dan diakui. Selanjutnya ada pembiayaan dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran. Ini dilihat dari seberapa besar bank memberikan pembayaran. Jadi jumlahnya dilihat pembiayaan mudharabah ini bertambah di sisi debit dan kasnya berkurang di kredit. Lalu bagaimana pembiayaan mudharabah dalam aktiva non-kas? Jadi pembiayaan mudharabah ini diukur sebesar nilai wajar saat pembayaran atau selisih nilai wajar dengan nilai buku, diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank. Nah, diukur sebesar nilai wajar saat pembayaran itu artinya katakanlah ada mesin nilainya 2 juta. Nah, diakuinya itu saat 2 juta tersebut. Lalu bagaimana dengan selisih nilai wajar dengan nilai buku? Katakanlah nilai bukunya 2 juta dan ternyata ada nilai wajar yaitu hanya 1.800.000 saja. Karena nilai wajar ini lebih besar dari nilai buku, maka ada selisih di antara keduanya. Maka bisa dikatakan bahwa bank mengalami kerugian sebesar 200.000 karena selisih antara nilai buku dan nilai wajar itu adalah 200.000. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Bank syariah memberikan modal dalam bentuk akad mudharabah berupa mesin. Nilai buku mesin 400 juta, nilai wajar dari mesin tersebut hanya 380 juta. Nah, di sini kita bisa lihat selisih antara nilai buku dan nilai wajar. Nah, selisih antara keduanya ini adalah 20 juta. Jadi bisa dikatakan bahwa bank mengalami kerugian penurunan nilai sebesar 20 juta. Maka dicatat pembiayaan mudharabahnya 380 juta, kerugian penurunan nilainya 20 juta, dan mesin mudharabahnya 400 juta. Kemudian ada biaya akadnya sebesar 2 juta. Lalu bagaimana cara mencatat biaya akadnya? Cara mencatat biaya akadnya ini ada 2 kondisi. Yang pertama, jika bebannya ditanggung oleh sohibul mal, maka biaya akad mudharabah ini bertambah ke debit sebesar 2 juta dan kasnya ini akan berkurang di kredit sebesar 2 juta. Yang kedua, kondisi akad ditanggung mudharib. Jadi jurnalnya ini adalah mudharabah maka kasnya ini akan bertambah di debit sebesar 2 juta dan pendapatan akad mudharabahnya ini berkurang di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya, bagaimana jika ada pembayaran kembali dari nasabah? Jika ada pembayaran kembali dari nasabah, maka jurnalnya ditulis dengan kas akan bertambah ke debit dan pembiayaan mudharabahnya akan bertambah ke kredit sesuai dengan pembayaran yang telah ditentukan.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.